dan salam atas junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bapak, kalau saya bilang mari kita bersalawat, kita langsung membaca Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Jangan sampai kita dianggap atau termasuk golongan orang abahalun nas. Abahalun nas itu orang yang paling baik manusia, bukan orang yang tidak menyumbang. Tetapi orang isa sami'a ismi wa lam yusalli alaih. Kata Rasulullah, orang yang paling baik adalah orang yang mendengarkan namaku disebutkan kemudian dia tidak bersalawat kepadaku. Padahal fadilahnya salawat banyak sekali. Dan paling utama adalah orang yang senantiasa salawat kepada Rasul akan mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Mudah-mudahan seluruh jamaah Jannatul Firdaus ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Masa tidak ada yang ambil lagi? Jadi bilang ki amin Pak, Bu, supaya termasuk ki di dalam bacaanku, doaku. Kalau tidak bilang ki amin, kita tidak mendapatkan pahala Pak. Insya Allah pada kesempatan ini kami ingin membahas 5 ayat surah atau ayat yang pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan dengan anak kita banyak juga. Cocok ke saya bahas di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah menikah. Jadi Rasul itu menikah umur 25 tahun. Sedangkan istrinya umur 40 tahun. Masih ada sekarang. Banyak kan laki-laki bilang sunnah nikah poligami, sunnah katanya. Yang paling utama itu kalau menikahi janda yang sudah tua Pak. Rasul menikahi umur 25 tahun, menikahi janda umur 40 tahun. Jadi ketika beliau telah menikah, ada rasa gusar di dalam batinnya Rasul. Apa gerangan kehidupan ini? Lalu pergilah bertahanus. Apa artinya bertahanus? Menyendiri. Di mana beliau menyendiri? Di Gua Hira. Bapak-bapak yang pernah ke sana mungkin bawa aja. Tidak sampai ke atas. Jarang jamaah yang mau sampai di atas. Kenapa? Karena 2 jam naik Pak. Jalan kaki, bukan naik kendaraan. Itu dari bawah Gua Hira. Kalau dari rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih lama lagi, karena rumahnya Rasul dengan Siti Khadijah itu di depan Babus Salam. Beliau berjalan bukan 1 kali, tetapi 15 tahun beliau kerjakan hal ini. Setiap istri beliau Siti Khadijah sudah tidur, dia memang sampaikan ke istrinya, saya mau keluar dulu. Dia pergi bertahanus di Gua Hira, di atas puncak gunung, memikirkan alam ini. Betulkah alam ini ada penciptanya? Lalu pada malam 17 Ramadan datanglah Jibril alaihi salam dalam bentuk bayangan. Kalau kita sholat tarawih atau sholat tengah malam lalu ada bayangan di dekat, apa siap tinggal atau lari? Rasulullah setelah berumur 40 tahun ada bayangan yang mengintai di belakangnya. Lalu memerintahkan Rasul, Iqra. Heran Rasul, Iqra. Lalu Rasul mengatakan, ana biqari, saya ini tidak mampu membaca. Lalu dia dengar lagi bayangan yang di belakangnya itu mengatakan, Iqra. Ma'ana biqari, saya tidak mampu membaca.
Hikmahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu membaca dan menulis tiada lain adalah agar supaya tuduhan orang Quraisy, orang-orang di luar Islam tidak menuduh Rasul pernah belajar sama agama lain. Seandainya Rasul pintar membaca, pintar menulis sebelum kenabian, maka pasti orang-orang Quraisy akan menuduh Rasul dia mengambil dari agama saya. Tetapi Rasul terkenal tidak tahu membaca dan menulis sebelum beliau menjadi nabi. Kemudian yang terakhir, Rasul dipeluk oleh bayang. Jadi bayang itu dia peluk. Jadi kalau nanti ada bayang yang peluk, jangan kita takut. Jangan sampai juga malaikat yang peluk. Janganlah takut dengan bayangan-bayangan, ada setan, ada tempat keramat. Janganlah takut. Cukuplah apa yang disampaikan oleh iblis sendiri kepada Rasulullah SAW, kepada siapa? Abu Bakar, Abu Hurairah. Ketika itu Abu Hurairah yang menjaga Baitul Mal. Tapi jangan panjang sekali ceritanya. Ini 15 menit jadi 15 menit ya. Ini sudah 5 menit, 10 menit lagi. Kita belum bahas Iqra-nya. Kita lanjut kepada Iqra. Lalu Rasul dipeluk, kemudian disuruh lagi membaca Iqra. Maka lalu Rasul mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian kita bertanya, kenapa ayat ini tidak berada di awal Al-Quran? Kenapa ada bismillah yang di awal? Kenapa bukan Iqra bismi rabbika? Sama aja. Maksudnya karena Rasul belum tahu membaca, maka disuruh baca Iqra bismi rabbik. Bismi rabbik itu sama dengan bismillah. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Jadi itulah penyebab kenapa ada bismillah dulu pertama. Karena memang ayat yang pertama diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah membaca dengan nama Allah. Tidak berberkah suatu pembicaraan, suatu pertemuan, suatu kegiatan kalau tidak dimulai dengan bismi rabbika atau dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi biar mau begitu Pak, bismillah juga Ki. Dan jangan sampai ada di sini bapak-bapak, ingat Ki, ketika kita berudu, yang paling sahih ini, ketika kita berudu kalau tidak membaca basmalah tidak sah wudu tak. Baca ki basmalah, bismillahirrahmanirrahim ketika berudu Pak. Sebagian besar ulama tidak sah wudunya orang yang tidak membaca basmalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dialah yang menciptakan dari yang segumpal darah. Ini bahasa Indonesianya, terjemahannya. Padahal alaq itu adalah sesuatu yang tergantung. Apa yang tergantung? Yaitu yang ada di perut wanita. Dan yang tergantung dari anuta juga. Itu prosesnya di situ. Itulah disebut dengan alaq. Sesuatu yang tergantung. Jadi rahim perempuan itu tergantung di dalam perutnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. 2 kali Allah mengulang Iqra. Supaya kita betul-betul Iqra. Apa maksudnya Iqra? Memahami apa saja yang kita mau lakukan. Iqra dulu, baca dulu, pahami dulu. Orang yang baru masuk Islam bukan salat dulu diperintahkan Pak, tetapi membaca dulu.
bacaan yang wajib dalam salat harus dihafal. Puasa ini kita kerjakan, itu kita harus baca dulu. Dalam arti kata kita harus pahami dulu. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mulia. Ini ayat menunjukkan ketika proses dalam suatu kegiatan kita awali dengan ibda bismillahirrahmanirrahim, maka setelahnya itu harus dibarengi dengan mengingat Allah juga. Jadi apapun kalau ingin berberkah Bapak Ibu, kita buka toko kita bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah baca-baca itu. Kita buka toko tak bismillahirrahmanirrahim. Jangkit sambil sembarang kita cerita, lalu kita buka toko tak. Tidak berberkah itu, tidak datang malaikat untuk memancing malaikat datang kepada tempat, untuk datang pembeli kepada toko tak. Baca basmalah dulu. Kemudian setelah itu Iqra wa rabbukal akram. Maksudnya apa? Banyak-banyak ki bersikir. Kalau tidak ada pembeli tak, bersikir ki. Jangan tommy, kalau apalagi kalau tangannya kotor penjual ayam, jangan tommy bilang pakai tasbih. Dalam hati saja. Apa tasbihnya? Terserah nama Allah yang ada 99 nama Allah. Tapi kalau mau yang paling memudahkan yaitu ya Latif permudahkanlah. Itu namanya yang maha memudahkan. Atau kita mencari ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, wahai maha pemberi rezeki. Kita mau pertolongan Allah. Kita ingin Allah membantu kita, tetapi kita tidak pernah menyeru kepada Allah, tidak pernah memanggil Allah. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil kalam, yang telah mengajarkan lewat kalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, ini ayat terakhir dari 5 ayat itu, ini yang kita ajarkan anak-anak kita, Bapak Ibu. Kalau mau belajar ini dia baca. Allamal insana ma lam ya'lam. Dialah yang mengajari manusia apa yang dia tidak ketahui. Insya Allah berkahnya dengan membaca ini. Setiap mau belajar atau pada setiap mau dia tutup bukunya, Allamal insana ma lam ya'lam. Allah akan mengajarnya ketika dia butuhkan kalimat tersebut. Apa yang dia baca nanti dia butuhkan dalam ujian, itu akan muncul dalam ujiannya. Alladzi 'allama bil kalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah 5 ayat yang diterima oleh Rasul, sangat mendalam ini. Iqra itu bukan saja membaca buku, apalagi kalau sudah tua bukan memahami. Iqra di sini mengandung makna mendengar, melihat. Itu semua apa? Jadi bukan saja membaca buku, tetapi mendengar, melihat, dijadikan pengalaman apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Sehingga ketika kita membutuhkannya, ketika ada persoalan, kita bisa menjawab tersebut. Kemudian yang terakhir, mari kita pelajari agama ini. Orang yang paling tinggi pemahamannya tentang agama dan melakukan, itulah orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Oh, bedanya orang yang paham salat dengan yang tidak paham itu jauh tinggi, Pak. Tinggi sekali bedanya. Jadi pahami dulu salat tak, baru salat supaya tinggi pemahaman tak, maka tinggi juga pahala kita dan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang sempat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.